Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk program ini dan saya yakin ini adalah sumber berkat yang sejati, kejutaan pemirsa dimanapun berada. Saya pernah berpikir tentang kondisi rumah, keluarga, dan masyarakat kita tanpa kehadiran kitab suci. Bagaimana jadinya mereka tanpa itu? Dan saya ingat firman yang disebutkan dalam Mazmur 119, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seolah Tuhan telah meletakkan di tangan kita cahaya untuk mengungkapkan jalan dan melindungi kita dari jatuh ke dalam perangkap dan jerat. Dan saya ingin memberitahu Anda bahwa satu-satunya hal yang akan menerangi jalan dan pikiran Anda dan mengungkapkan rencana iblis di hadapan Anda dan melindungi Anda agar tidak jatuh ke dalam skema dan jebakan iblis manapun adalah hanya firman Tuhan. Untuk itu saya bersyukur untuk Alkitab, dan jika Anda berada di negara yang melarang Alkitab, saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk program ini, karena bisa membawa firman untuk Anda dimanapun Anda berada. Selama beberapa bulan dan tahun terakhir, kami telah menerima surat dan pesan dari pemirsa dimanapun mereka berada, dan mereka memberitahu bahwa program tersebut adalah sumber berkat sejati bagi mereka, dalam komunitas non-Kristen ataupun Kristen. Allah telah menembus tempat-tempat dengan terang Injilnya. Terang Injil telah masuk dan hari telah merekah, mencerahkan semua orang. Banyak orang telah menerima Kristus dan saya harap Anda salah satunya. Hari ini mudah-mudahan kita akan melanjutkan pelajaran kita di surat pertama Korintus pasal yang ke-9. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, apa topik utama pasal 9? Dia melanjutkan gagasan bahwa dia telah mulai di pasal 8, yaitu kebebasan Kristen dan penggunaan yang tepat dari itu. Namun Rasul Paulus telah menetapkan sebuah prinsip di pasal 8 tentang masalah memakan barang-barang yang dipersembahkan kepada berhala. Dan dia mengakhiri pasal ini dengan menetapkan prinsip Kristen yang luar biasa, yaitu karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku tuh selama-lamanya tidak akan makan daging lagi supaya aku jangan jadi batu sandungan bagi saudaraku. Seseorang mungkin bertanya kepada Paulus, bagaimana denganmu? Apakah Anda siap untuk melepaskan hak Anda sebagai rasul sehingga Anda tidak membuat orang lain tersandung atau menghalangi pelayanan Anda? Jadi Paulus menjawab di pasal 9 dan mengatakan ya, dan dia mengajukan banyak bukti bahwa dia melepaskan haknya yang diberikan kepadanya oleh Tuhan agar tidak menghalangi pelayanannya. Benar. Saya akan membaca beberapa ayat di pasal 9, kemudian kembali untuk bertanya. Pasal 9, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupku dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah
yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Saya ingin Anda memberi saya gambaran tentang hak-hak dari Rasul bahwa Paulus telah dibebaskan dalam pelayanan. Hal pertama bagi Rasul Paulus adalah menikah dan membawa serta istrinya. Dan orang-orang beriman seharusnya menawarkan bantuan keuangan kepadanya dan istrinya. Dan dia menyebutkan bahwa para rasul lainnya mempraktikkan hak ini. Dia mengatakan bahwa Kefas yang adalah Petrus dan saudara-saudara Tuhan, Yakobus dan yang lainnya menikah dan membawa serta istri mereka dalam pelayanan. Untuk mereka didukung, tapi dia memutuskan untuk tidak menikah dan tidak membawa serta seorang istri sehingga dia akan mengabdikan diri sepenuhnya untuk pelayanan. Dan itu semacam melambaikan tangan kanannya. Dapatkah Anda membayangkan betapa Paulus sangat membutuhkan seorang istri untuk merawatnya? Dan dia mengabaikan masalah ini demi pelayanan. Hal lain adalah untuk mendapatkan bantuan keuangan dari orang-orang percaya di gereja-gereja. Dan itu adalah prinsip pertama kali yang ditetapkan oleh Kristus. Seperti yang dia katakan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil. Tapi dia melepaskan hak itu di sebagian besar tempat kecuali di beberapa gereja. Tetapi di Korintus khususnya, dia menolak untuk menerima bantuan keuangan apapun Mereka dari adalah orang-orang duniawi. Tepat, dia melepaskan hak ini karena mereka bersifat duniawi. Dan mereka juga mempertanyakan kerasulannya, jadi dia dibebaskan hak keuangannya. Tentu saja ini adalah hak yang sangat penting tapi dia mengabaikannya agar tidak menghambat pelayanannya. Dia berkata, bukankah aku rasul? Dan dia mengatakan beberapa alasan yang meneguhkan kerasulannya. Saya ingin Anda beritahu saya secara singkat tentang tanda-tanda rasul. Apa kualifikasinya? Tanda-tanda rasul, 1, dia pasti telah melihat Kristus setelah dia dibangkitkan dari kematian. 2, Kristus telah mendukungnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan juga keajaiban untuk membuktikan kebenaran Injil yang diberitakannya. Ini adalah 2 tanda yang paling penting. Dan itu digenapi dalam Paulus. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Dalam ayat 7-12 kita melihat bahwa ada kesamaan antara orang yang melayani Tuhan dan pelayanan lainnya. Kami ingin tahu tentang kesamaan ini. Apa kesamaan antara melayani Tuhan dan profesi lainnya? Kita telah melihat di sini orang yang membajak dan juga orang yang mengirik. Mari kita baca ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Di sini setidaknya ada 3 profesi. Ya. Yang pertama adalah prajurit dalam pasukan perang. Dia mengatakan bahwa pelayanan Kristen itu seperti pertempuran, perang. Dan hamba itu seperti seorang prajurit. Dan prajurit ini tidak membawa senjata perlengkapannya dan makanan dari rumahnya. Tapi semua itu diberikan kepadanya oleh negaranya. Nomor 2, analogi kedua katanya, siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Pelayanan itu seperti kebun anggur. Dan hamba itu seperti orang yang membajak, petani. Yang merawat tanamannya, dia menanam benih.
sampai ia tumbuh dan menyiraminya dan merawatnya sampai menghasilkan anggur yang baik. Masuk akal jika petani ini sedang memeriksa kebun anggur dan buah anggur, lalu kemudian akan memakannya. Tidak masuk akal jika putranya bertanya kepada tentang buah anggur dan dia akan mengatakan bahwa anggur itu sangat enak tapi dia tidak bisa menyentuh mereka. Tidak. Dia yang bekerja keras di kebun anggur. Ya, Jadi dia mengambil 1 atau 2 tanaman buah anggur, jadi dia bertanya di sini, bukankah saya melayani? Itu adalah hak saya sebagai hasil dari pelayanan rohani saya. Untuk menuai hal materi. Untuk mendapatkan bantuan keuangan, makanan, minuman, pakaian, dan biaya transportasi agar bisa hidup. Ketiga, yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu yaitu pengembala. Gembala yang menggembalakan domba atau terkadang menggembalakan beberapa ternak. Jika dia ingin susu, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak akan pergi dan beli dari orang lain, tapi dia akan mengambil dari susu ini. Kita juga dapat melihat bahwa pelayanan Kristen menyerupai mengembalakan, merawat jiwa-jiwa. Ini adalah 3 analogi yang sangat bagus. Dan Rasul Paulus menggunakan mereka untuk berbicara tentang pelayanan Kristen. tapi dia melepaskan hak-hak ini, Dia semua membebaskan. haknya. Dan pemberitaan Injilnya mungkin terhalang. Ya, Saya ingin Anda mengomentari ayat-ayat mulai dari ayat ke-13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Sebagai kelanjutan dari ide yang sama, dan Ya. bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Apa yang dapat kita pahami dari kecenderungan Paulus dalam pelayanan di ayat-ayat ini? dia berkata dalam ayat 15, tapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak itu. Hak apa saja ini? Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Prinsip yang diketahui, dan Rasul Paulus dengan sukarela mengesampingkan prinsip ini. Mengapa? Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Sebenarnya ini adalah posisi khusus. Jangan sampai orang mengira bahwa ini adalah asas umum yang ditetapkan bagi semua hamba Untuk menjadi Injil. abstain. Bahwa mereka harus menjauhkan diri dari menerima bantuan keuangan yang ditawarkan kepada mereka untuk mendukung mereka dan keluarga mereka. Tidak. Tapi di sini, Rasul Paulus sedang menghadapi kritik dan tantangan dari orang-orang di gereja Korintus. Karena mereka mengatakan bahwa dia bukan rasul yang sebenarnya. Dan orang-orang yang menantang kerasulannya, itu adalah guru-guru palsu untuk menentang ajarannya juga. Benar. Jadi dia berkata bahwa dia akan melepaskan haknya, sehingga menutup pintu di depan mereka yang ingin mengkritiknya. Itu sebabnya dia mengatakan kata menyombongkan diri. Apa artinya? Maksudnya adalah, dia adalah seorang rasul yang menyampaikan Injil dan melepaskan haknya. Dia melanjutkan dan berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Paulus merasa bahwa berkhotbah tidak seharusnya membuatnya bermegah. Dengan bahasa hari ini, beberapa orang berpikir bahwa berdiri di atas panggung sambil memegang kitab suci adalah hal kehormatan seperti menerima medali. Tapi itu tanggung jawab yang sangat serius. Ya. Sangat serius. Paulus mengajarkan pelajaran ini pada kita sebagai hamba. Berkhotbah bukanlah menerima medali. Tetapi itu adalah tanggung jawab yang serius, dan jika aku tidak melakukannya dengan benar, celakalah aku. Ada kata serius. Dikatakan oleh Yesaya di masa lalu, celakalah aku binasa. Yang artinya bencana, celakalah aku.
jika aku tidak Jika saya tidak memberitakan berkhotbah. Injil. Setelah itu dia berkata, kalau andai kata aku melakukan yang menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Sebenarnya adalah kata-kata yang sangat bagus. Jika saya melayani sambil bahagia dan senang melakukan itu, saya akan dihargai. Namun terkadang, karena tekanan pelayanan dan kesulitan berkhotbah, saya tidak berkhotbah dengan senang hati. Tetapi aku tetap melakukannya karena Kristus telah memberi saya sebuah tugas penyelenggaraan. Dan dia mempercayai saya dengan itu dan dia akan memberitahu saya suatu hari nanti berikan pertanggungjawaban tentang Benar. tugas penyelenggaraanmu. Jadi bagaimanapun, dengan senang hati atau tidak, saya harus berkhotbah. Sebenarnya, dia sangat mencintai jiwa-jiwa. Benar. Sampai-sampai dia siap mati untuk memenangkan jiwa. Saya ingin bertanya tentang ketiga lingkaran dalam masalah pelayanan. Beberapa orang melayani Tuhan saat bekerja dan ini adalah panggilan khusus. Misalnya pembuat tenda, seseorang memulai bisnis tertentu Ya. dan dari bisnis itu dia membayar biaya pelayanannya. Tetapi ada orang lain yang mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk pelayanan. Dan itulah yang dibicarakan Rasul Paulus. Dan di sini dia berkata bahwa mereka harus didukung oleh gereja. Bukan karena ini adalah kewajiban, tetapi dalam rangka untuk berpartisipasi dalam buah. Dan ini adalah Partisipasi. berkat. Tetapi kadang-kadang pelayan tertentu cenderung mewajibkan majelis tertentu untuk membayar mereka sejumlah uang setiap bulannya. Izinkan saya mengatakan, ini sebuah pelayanan berbayar dengan pembayaran bulanan yang tetap. Dan pelayan itu membutuhkan sejumlah uang pada akhir bulan. Mohon ceritakan 3 tren ini dalam pelayanan. Kita akan mulai dengan yang kedua. Ada beberapa orang yang dipanggil oleh Tuhan dan orang-orang percaya di sekitar mereka menjadi yakin bahwa Tuhan telah memanggil mereka untuk meninggalkan pekerjaan duniawi untuk mengabdikan mereka sepenuhnya pada pelayanan. Entah pelayanan ini lewat memberitakan firman di mimbar, atau melalui kunjungan yang menguras tenaga, atau melalui tulisan yang membutuhkan waktu, atau melalui rekaman satelit, atau melalui perjalanan. Pada kasus ini, posisi normalnya adalah para pelayan ini tidak akan punya waktu lagi untuk memulai bisnis atau untuk bekerja di pekerjaan sementara Agar atau untuk memiliki buka klinik penghasilan. atau pekerjaan arsitektur atau mengajar untuk mencari nafkah. Maka dalam hal ini, orang-orang yang beriman, gereja menyadari bahwa Tuhan telah menjadikan orang ini berbakti pada pelayanan untuk berkat mereka dan untuk berkat orang lain, dan bahwa mereka diwajibkan di hadapan Tuhan untuk memberinya sesuatu. Saya tidak akan menyebutnya pembayaran sebagai imbalan, tapi partisipasi kita dalam pelayanan, Anda telah mengatakan ekspresi yang bagus ini. Dan Paulus juga berkata, jadi jika kamu telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Dan ketika kita memikirkan frase ini, mana yang jauh lebih besar? Mempersembahkan firman Allah dan menyelamatkan jiwa-jiwa dan membangun orang-orang beriman, atau menawarkan beberapa pound, dinar, ataupun dolar, apa yang ditawarkan tidak ada apa-apanya dibandingkan Apa yang diberikan? hal-hal rohani yang diberikan. Jenis kedua, mereka yang suka melayani, tapi mereka melihat bahwa keadaan gereja atau keadaan keuangan orang percaya tidak akan mentolerir menawarkan pemberian materi. Jadi mereka menerima dan menyesuaikan pelayanan mereka sehingga mereka dapat bekerja dan melayani Tuhan di separuh waktu. Benar. Dan ini juga terjadi lewat bimbingan ilahi dan semacamnya. Kesepakatan antara gereja dan diri mereka sendiri. Benar. Jenis ketiga, saya ingin menghentikannya sebentar karena agak berbahaya. Untuk melayani sementara, mewajibkan pekerjaan tertentu untuk mendukung Anda. Tidak ada kewajiban. Hal kedua adalah bahwa orientasi pelayanan akan menjadi sesuatu yang ditukar dengan sesuatu. Artinya orang tersebut akan melayani tetapi sebagai gantinya, kelompok tersebut akan terikat untuk membayar sejumlah uang setiap bulan. Sebenarnya ini bukanlah pelayanan, ini pekerjaan. Benar. Sebenarnya pelayanan itu berbeda dengan pekerjaan. Tapi melayani dalam elemen dasarnya adalah bahwa hamba bergantung pada Tuhan untuk mendukungnya baik
melalui gerejanya atau gereja individu. lain. Atau individu atau cara Benar, lain. gambarannya menjadi lebih jelas. Terima kasih, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan dalam ayat-ayat yang akan saya baca. Silakan. Karena meskipun aku bebas dari semua pria, aku telah menjadikan diriku pelayan bagi semua, agar saya bisa menang lebih banyak. Dan kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi agar aku dapat memenangkan orang Yahudi. Kepada mereka siapa di bawah hukum seperti di bawah hukum, agar saya dapat memenangkan siapa di bawah hukum. Kepada mereka siapa tanpa hukum seperti tanpa hukum. Tidak tanpa hukum terhadap Tuhan, tetapi di bawah hukum terhadap Kristus. Saya mungkin memenangkan mereka siapa tanpa hukum. Bagi yang lemah, aku menjadi lemah agar aku bisa memenangkan yang lemah. Aku telah menjadi segalanya bagi semua pria bahwa saya mungkin dengan segala cara menyimpan beberapa. Sekarang ini saya lakukan demi Injil agar saya dapat mengambil bagian di dalamnya Anda. Apa maksud Rasul Paulus dengan ayat-ayat yang baru saja saya baca ini? Kami benar-benar perlu sedikit klarifikasi. Apakah ini pernyataan terbuka yang memberitahu kita untuk mengikuti setiap kelompok dalam semua keyakinan mereka untuk memenangkannya? Saya akan terus mengatakan jangan lupakan konteks dari ayat ini. Apa konteks dari ayat ini? Konteksnya adalah mengesampingkan hak pribadi demi memenangkan jiwa dan keberhasilan pelayanan. Paulus sang rasul berkata di sini, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Dia tidak katakan pada orang Yahudi, saya menjadi seorang Yahudi. Ya, Yang berarti bahwa Yudaisme bisa mengatakan bahwa agar orang tersebut dibenarkan di hadapan Allah, dia harus melakukan tindakan hukum. Jadi tidaklah benar bagi Paulus untuk pergi kepada orang Yahudi, dan dia tidak melakukannya. Dan untuk memberitahu mereka bahwa Kristus telah mati dan dibangkitkan, dan bahwa menerima fakta ini baik, tetapi pada saat yang sama, mereka seharusnya tidak melepaskan sunat dan melakukan tindakan hukum dan bahwa mereka akan diselamatkan oleh kedua hal itu. Di sisi lain dia menghadapi bahaya ini dengan sengit, mencampurkan kasih karunia dengan hukum dalam surat Galatia. Lalu apa arti ungkapan bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi? Sebenarnya kita memiliki dua kejadian yang sangat penting dalam perjanjian baru silakan. yang berhubungan dengan sunat. Insiden pertama, Paulus membawa Titus untuk melayani dan dia mengirimnya ke Kreta. Pada saat itu ada isu yang muncul, yaitu apakah orang bukan Yahudi yang percaya kepada Kristus harus disunat atau tidak? Paulus berkata bahwa mereka tidak boleh disunat. Dan hasilnya adalah bahwa Titus tidak diwajibkan untuk disunat karena Paulus tidak mewajibkan dia untuk melakukannya. Setelah beberapa saat, Paulus mengajak Timotius bersamanya untuk menemaninya dalam pelayanan. Dan karena ayah Timotius adalah orang Yunani, dia tidak disunat. Dalam hal ini, Paulus berpikir dengan bijak bahwa demi orang Yahudi yang berada di tempat-tempat yang akan dia kunjungi, akan lebih baik jika Timotius disunat, agar tidak buka pintu penolakan pelayanannya, karena Timotius tidak disunat. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat menangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa yang dimaksud dengan sebagaimana di bawah hukum? Dia mendatangi beberapa orang yang berada di bawah hukum dan hukum biasanya memberitahu mereka untuk tidak makan daging babi dan itu masih menjadi pemikiran mereka. Jadi, itu tidak perlu bagi Paulus untuk memberitahu mereka untuk melepaskan pembicaraan itu dan bahwa mereka harus makan daging babi. Mereka akan meninggalkan masalah utama, keselamatan melalui Kristus. Dan mereka akan mulai berbicara tentang isu-isu kontroversial, suka makan babi atau tidak. Jadi Paulus siap untuk mengesampingkan makan daging babi. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Frase di bawah hukum Kristus berarti di bawah kesetiaan mentaati Kristus dalam segala hal yang Dia minta saya untuk lakukan. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, mereka yang pemahamannya lemah. Dia menyesuaikan diri dan ini bukan perkara mudah, saudara ayat. Tidak mudah bagi seorang pelayan untuk
melepaskan haknya dan mengerahkan upaya dan menyesuaikan diri untuk menjangkau orang-orang yang ada di depannya. Dia tidak akan bisa melakukan itu kecuali dia menghargai orang di depannya dan mencintai mereka. Tepat. Terima kasih Dr. Farid. Kita simpulkan episode ini bersama hadirin. Kita telah mengetahui di pasal hari ini bahwa Rasul Paulus berbicara tentang kerasulannya. Bagaimana kondisi Rasul dan apakah itu ditetapkan pada Rasul Paulus? Kita melihat bahwa dari syarat rasul adalah telah melihat Kristus setelah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan ini benar-benar terjadi dengan Rasul Paulus sebagaimana Kristus menampakkan diri kepadanya secara pribadi dalam perjalanan ke Damsyik. Kedua, didukung oleh Tuhan dengan tanda-tanda dan keajaiban yang membuktikan kerasulannya. Benar. Kami ingin tahu apa prinsip Tuhan dalam kitab suci tentang berurusan dengan mereka yang melayani dan memberitakan Injil. Dan apakah Rasul Paulus melepaskan haknya ataukah memintanya? Prinsip Tuhan adalah mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari Injil. Rasul Paulus mengesampingkan prinsip ini karena ada dua alasan. Yang pertama, agar tidak menghalangi pelayanannya. Alasan kedua, ada guru palsu yang mempertanyakan kerasulan Rasul Paulus. Jadi untuk membuat mereka diam dan memenangkan banyak orang, dia melepas haknya. Benar, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, melayani Tuhan didasarkan pada memberi bukan menerima. Kitab suci berkata tentang Kristus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kristus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, bagi banyak orang. Dan para hamba Kristus harus belajar dari Tuhan. Mereka datangi jiwa bukan untuk mengambil tetapi untuk memberi. Mereka mungkin memberikan waktu mereka atau mereka mungkin memberikan hidup mereka untuk pelayanan. Ada hamba yang mungkin memberikan waktunya, tetapi ada hamba lain yang mungkin mati saat melayani Kristus. Memberi, memberi, dan memberi. Dan ketika pelayanan beralih ke pencarian dan pengambilan bagi diri, maka itu bukanlah pelayanan Kristus. Itu sebabnya, jika Anda suka melayani Tuhan di mana saja, Anda harus tahu bahwa ciri-ciri pelayanan adalah memberi. Anda harus melupakan diri sendiri dan mencari kemuliaan Kristus di dalam jiwa-jiwa dan upah akan datang kepadamu dari jiwa-jiwa. Amin. Atau mungkin datang dari Tuhan, dan pasti akan datang dari Tuhan. Jika tidak datang dari jiwa yang dilayani. Pertanyaan episode ini, apa maksud Rasul Paulus dengan mengatakan, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, agar saya dapat memenangkan orang Yahudi? Apa maksud Rasul Paulus dengan mengatakan, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, agar aku dapat memenangkan orang Yahudi? Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.